pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Semoga dalam lindungannya selalu, amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Jalaluddin. Saya sekolah di Stais Majenang dan alamat rumah saya di Megasari. Tugas saya di sini adalah sebagai mahasiswa PPL di MAN 02 Cilacap, yaitu sebagai pengganti sementara guru kalian dalam hal praktek pembelajaran. Ya teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Kita di sini akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah fasak, iddah, hadanah, dan rujuk. Yang pertama, fasak. Pengertian fasak. Kata fasak adalah berasal dari bahasa Arab fasaho yufasihu fasiho, yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasak berarti putus, rusak, atau batal. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan itu diteruskan, atau karena cacat, penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan itu tidak tercapai. Jadi arti fasakh adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam arti ini adalah karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Lalu yang berikutnya adalah penetapan hak fasakh bagi suami dan istri. Itu ada hadisnya yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kenakanlah pakaianmu dan kembalikanlah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, kalian sembunyikanlah kekurangannya dariku. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Ya'la. Lalu kemudian adapun sebab-sebab fasakh. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah. Contohnya, seorang yang menikahi seseorang perempuan yang ternyata itu saudara perempuannya sendiri. Jadi tidak terpenuhinya syarat nikah, yaitu seorang pria menikahi perempuan yang ternyata perempuan tersebut itu saudaranya sendiri. Itu tidak boleh. Yang kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, seperti hal berikut. Yang pertama adalah murtadnya salah satu pasangan dari suami istri. Yang kedua, hilangnya suami dalam tempo waktu yang lama. Yang ketiga, dipenjarakannya suami atau dihukum mati. Perceraian karena alasan fasakh ini dihukum talak bain kubro, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk dan dikawin lagi. Itu sebab-sebab fasakh. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah iddah. Yang pertama, pengertian iddah. Iddah berasal dari kata adat. Menurut bahasa, artinya menghitung. Sedangkan secara istilah syara, ialah masa menunggu seorang istri selama waktu tertentu setelah terjadi talak atau ditinggal oleh suami. Jadi iddah itu adalah masa menunggu bagi seorang istri setelah ditalak atau ditinggal oleh suami, entah itu ditinggal mati atau ditinggal cerai. Nah, terus selanjutnya adalah macam-macam iddah. Yang pertama adalah iddah istri yang dicerai dan ia masih haid rutin, lamanya itu 3 kali suci. Lalu yang kedua, iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid, lamanya 3 bulan. Yang ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila tidak hamil. Jadi bila tidak hamil lalu ditinggal oleh mati suaminya,
masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Lalu yang keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya itu sampai melahirkan. Yang kelima, iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya itu sama sampai melahirkan. Lalu yang keenam, untuk istri yang dicerai suami namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah. Jadi artinya apa? Ketika sang istri belum bercampur dengan suami atau belum bergaul dengan suami, lalu mereka cerai, maka sang istri itu tidak memiliki masa iddah. Nah, lalu adapun tujuan masa iddah. Yang pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan istri. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah akan tetap berpisah atau rujuk. Jadi tujuan masa iddah ini adalah memberikan kesempatan kepada istri. Jadi memberikan kesempatan berpikir kepada istri dan suami untuk mau memilih rujuk atau memilih tetap berpisah. Itu salah satunya itu. Nah, yang selanjutnya itu materinya adalah hadanah. Hadanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti memelihara, mendidik, mengatur, atau mengurus segala kepentingan urusan anak-anak yang belum mumayyiz. Artinya apa? Di sini hadanah adalah maknanya mendidik, mengatur, atau mengurus anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan suatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan, seperti halnya waktu ibu menyusui anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Dasar hukum hadanah yaitu Quran surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi di sini sudah jelas dasar hukumnya tentang hadanah. Lalu, yang berhak melakukan hadanah, haruslah mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi orang yang berhak melakukan hadanah itu harus memiliki rasa kasih sayang. Jika tidak memiliki rasa kasih sayang, itu tidak dianjurkan melakukan hadanah. Jadi seperti itu. Lalu syarat-syarat hadanah ada 6. Yang pertama itu berakal, yang kedua itu beragama, yang ketiga merdeka, yang keempat baligh, yang kelima mampu mendidik, dan yang keenam itu adalah amanah. Jadi orang yang melakukan hadanah itu harus memenuhi keenam syarat ini. Jadi tidak dianjurkan orang itu melakukan hadanah jika tidak memiliki syarat-syarat dari keenam syarat tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir itu adalah rujuk. Jadi secara singkat saja, pengertian rujuk itu berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talaq raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya, di mana masa iddahnya itu masih. Jadi rujuk itu adalah masa kembalinya seorang istri dan suami, namun syaratnya adalah ketika sang istri itu masih memiliki masa iddah, yaitu dengan cara mengucapkan ucapan tertentu. Lalu hukum rujuk itu adalah boleh, akan tetapi dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut itu ada 3 hal hukumnya. Yang pertama adalah haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemudorotan bagi pihak istri. Lalu yang kedua makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
Lalu yang ketiga, sunnah apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding bercerai. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah rukun rujuk. Rukun rujuk itu untuk istri yang pertama sudah pernah dicampuri, yang kedua talak yang dijatuhkan talak rojoi, yang ketiga masih dalam masa iddah. Untuk suami yang pertama adalah Islam, syaratnya itu adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga itu berakal, yang terakhir itu tidak dipaksakan atau tidak ada paksaan. Lalu yang terakhir ini adalah hikmah rujuk. Yang pertama itu menghindarkan murka Allah, karena bercerai itu hal yang sangat dibenci. Yang kedua bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Jadi kesalahan yang masa lalu yang diperbuat itu diperbaiki. Lalu yang ketiga untuk menjaga keutuhan keluarga. Ini biasanya menyangkut tentang anak, yaitu mereka lebih memikirkan masa depan anak. Lalu yang keempat mewujudkan islah atau perdamaian. Perdamaian dalam arti ini adalah kedua belah pihak dan kedua keluarga besar, biasanya itu seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk tugas nanti saya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.